Kembali bersama The Headlines tentang infrastruktur mudik. Bang Don, kalau lihat begini tampaknya semua siap baik-baik saja. Tetapi begini Nung, ketika kita bicara ini juga tahun lalu, semua tampak siap baik-baik. 2 tahun lalu juga dibilang tampak siap baik-baik. Nah, kali ini mungkin yang berbeda itu adalah karena kita sudah tahu ada tol Cipali tadi itu. Makanya kita mungkin melihat ini akan ada fakta bahwa itu akan lebih baik. Akan lebih baik. Karena kalau tidak kan sama seperti mengulang dari yang dulu-dulu juga. Kan gitu kira-kira. Ya. Apa yang menarik dari jalan tol ini selain kemudian diskon? Kalau diskon semua orang ini. Ya, jadi pasti akan memberikan excited bagi para pemudik nanti bahwa ingin mencoba jalan baru biasa. Jalan itu lebih mulus sudah pasti karena jalan betulnya didesain sangat baik, jalan aspalnya apalagi. Pemandangan yang luar biasa lebih baik. Yang berbeda dengan teman-teman nanti yang berpengalaman pulang dengan lewat jalan biasa. Dan ini membuat atraktiveness baru bagi para pemudik. Semoga tidak ngantuk di sana. Karena kalau terlalu indah kadang-kadang lupa bahwa kita harus ngejar rem juga. Jalan lurus dan tidak banyak berbelok. Jadi memang didesain di sana spesial karena kita memberikan alternatif bagi pendaratan pesawat. Itu awal seperti Jagorawi dibangun dulu kan oleh Pak Harto. Tapi kemudian Jagorawi menjadi sesak, tambah tiang listrik macam-macam. Nggak jadi yang mendarat. Sekarang kalau ini bisa untuk mendaratkan pesawat, artinya penerangannya bagaimana di ujung-ujung saja? Ya, nanti dia agak lebih jauh dari yang biasa. Jadi itu jalan bisa gelap dong? Hanya enggak. Terangannya masih tetap yang lurus saja yang kita protek. Kalau kita bicara tentang arus mudik ini, kita tadi sudah cerita tentang kendaraan pribadi akan makin meningkat. Dan dari data memang kemudian yang pengguna angkutan umum berkurang. Begitu Pak Gede Pasek? Ya, jadi sekali lagi saya ingin berteori juga bahwa pembangunan jalan baru itu generated traffic. Pasti membangkitkan lalu lintas baru. Itu rumus. Nah oleh karena itu, maka prediksi angkutan yang kami pribadi pun kami sampaikan ada hampir 6%, 5,8% akan kenaikannya. Dengan kendaraan pribadi ya, 5%. Nah, di sisi lain sebetulnya angkutan penumpang umum ini bukan berarti turun dalam konteks menggunakan angkutan bus. Umumnya yang bus yang turun, public transport yang turun. Karena mereka diambil alih pangsanya oleh kendaraan mudik gratis yang menggunakan bis-bis pariwisata, bis beberapa kendaraan-kendaraan lain. Jadi intinya adalah kemarin dibahas juga di media, itu kan public transportnya dan number public transport yang turun, tapi demand terhadap angkutan umum itu sebenarnya tidak turun karena sebagian diambil alih oleh. Jadi peningkatan 5% untuk kendaraan pribadi itu berasal dari mana tadi? Nah, ya itu kan masing-masing diprediksi angkutan penumpang umum yang justru yang secara total kalau bis umum itu beralih sebagai kalau dari kami dari Renov ini kita lihat ke kereta api justru banyak yang tertarik. 8% itu lari ke kereta api. Itu yang lebih banyak malah menarik ini. Pak Herdianto bisa lega gitu kalau kendaraan pribadi tidak naik terus. Kereta api kan ada disiplinnya. Tempat duduknya pasti segitu. Nggak boleh. Beda dengan dulu yang kayak ikan pindang gitu. Sekarang nggak bisa. Pesawat juga begitu. Jalan yang nggak bisa begitu. Semua sisa pasti tumpah ke jalan. Jadi jalan tetap menjadi prioritas utama bagi para pemudik. Karena fleksibilitas setelah sampai di kampung punya mobil, punya motor, itu daya tarik sendiri untuk pemudik. Itu Mas Hedi tadi, fleksibilitas supaya bisa jalan kemana-mana, begitu ya Mas Hedi? Yang ingin saya tahu adalah jalur alternatif Pak. Itu yang biasanya digunakan pemudik ketika terjadi kemacetan di titik-titik kemacetan. Selain di tiga jalur alternatif di Jawa Tengah apa sudah disiapkan Pak? Terutama Pak Hedi. Pak Hedi. Ya. Jadi Pak Hedianto kan ya. Jadi memang sejak 2 tahun yang lalu semua jalan provinsi itu sebagian diambil alih oleh nasional. Walaupun statusnya masih jalan provinsi seperti dari Ketanggungan sampai Jatibarang ke Selawi itu jalan provinsi, tapi yang masuk sudah APBN. Artinya kita sudah tidak mau membedakan antara jalan daerah. Itu mempermudah untuk mengatur. Sehingga kita lebih pasti memastikan bahwa jalan-jalan daerah ini yang sekarang menentukan pelayanan pulang mudik ini
pastikan baik. Kadang-kadang di jalur mudik Pas itu lagi jalur hari H masih ada kerjaan. masih ada pekerjaan. Oh, enggak, sekarang enggak. Betul. Sekarang. Tidak dijamin tidak ada, Pak ya? Tidak. Itu sudah Aman, Mas aman, Edi. aman. Iya, tapi satu hal Bang Don, kita bicara soal angkutan umum tadi ya. Kalau di data saya, itu di Indonesia 65% pemudik memakai angkutan umum. Ini beda dengan di Tiongkok, 80%. Oh, kalau Tiongkok itu kan ceritanya mereka memang membangun jalan raya dulu. Deng Xiaoping kan prinsipnya membangun jalan raya dulu, lalu kemudian jalan kereta api yang sangat luas dan bahkan mungkin sampai ke Eropa, bahkan transatlantik. Jadi masuk di akal mereka menggunakan banyak kendaraan umum karena lihat saja kalau hari raya Imlek di sana, orang pulang itu pasti lebih Pada banyak. saat mudik mereka lebih banyak menggunakan angkutan umum. Sekarang saya bayangkan Pak Hedi ini akan kewalahan kalau kemudian tiap tahun naik 5%. Dia Pak Hedi nggak bisa nambah jalan 5% terus tiap tahun ya. Bukan kalau Pak Gede Pasang bilang tadi traffic apa generated traffic. Di Indonesia itu makin nambah jalan, lalu lintas makin naik. Iya. Itu dia itu. generator tadi. Jadi kalau begitu apa yang mesti dilakukan dok? Memperbaiki kereta api, menambah frekuensi kereta api, Pak Saya Gede jeda Pasek? sedikit, Nung. Tadi Pak Hedianto bilang pemandangan di jalan itu akan bagus. Yang gitu kira-kira ya, tapi jangan lupa injak rem. Tapi juga suasana akan berubah. Kalau Anda lewat mungkin jalan yang biasa, mungkin tidak semacet seperti dulu kan, jadi mungkin agak longgar ya. Tidak Sebenarnya mengatasi Itu jalan biasa juga bagus. Iya, jadi jalan Sebenarnya tol mengatasi- bagus, jalan biasa bagus. mengatasi kemacetan mudik kan Presiden sudah mendeklar tuh ya. Iya. Disarankan untuk lewat jalur laut. Itu dijamin nggak macet. Karena sekarang pelayanan di tingkat laut sekarang di Priok ada jalur Priok sampai ke Tanjung Perak, ada Tanjung Priok sampai ke Tanjung Mas Semarang. Berapa lama Mestinya sampai mulai di- dialihkan ke sana. Kita sudah sampai di bagian akhir, Pak Gede Pasek. Saya Ya. boleh dapat closing statementnya untuk persiapan mudik tahun ini. Iya, kalau dari kami Pak Menteri selalu memesankan lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah sampai. Itu message Menteri Perhubungan kepada seluruh kita semua. Ini maknanya sangat dalam. Artinya apa? Seperti dulu banget nih. Kita kan segalanya kita kerahkan untuk mengangkut. Begitu ada crowded di terminal, apapun kita lakukan. Ya mohon maaf, sampai-sampai kendaraannya tidak layak jalan pun tidak lengkap pun kita Digunakan. berangkatkan. Ya. Sekarang kami akan melakukan rem check kepada seluruh kendaraan yang berangkat mudik secara sampling tentunya, namanya juga random check, untuk memastikan mereka itu komplain dengan service Sehingga standar. mengutamakan Dan kami telah keselamatan ya. akan mengirimkan surat segera kepada seluruh di provinsi kabupaten kota supaya dan Organda menyiapkan armadanya sesuai dengan Lebih baik standar tidak keselamatan. tidak pulang daripada tidak Lebih baik tidak berangkat daripada tidak sampai. Luar biasa, Itu. Pak Hedianto. Ya, kalaupun harus berangkat, pulang harus hati-hati di jalan. Artinya berilah keselamatan menjadi prioritas utama kita semua. Ya. Jadi kalau kita memasuki kawasan-kawasan yang mungkin akan menimbulkan kemacetan seperti Pasar Tumpah, SPBU, biasanya itu pusat-pusat kemacetan, tempat-tempat yang memang dilakukan rest area, gunakanlah itu efisien mungkin. Dan jangan terlalu lama di sana, segera berangkat lagi kalau memang sudah segar sedikit ya. segar, karena yang lain mau masuk lagi ke dalam. Oke. Jadi berantri dengan baik, berjalan baik, saling menghormati pengendara, saya rasa itu paling baik dalam kita mudik bersama. Oke, terima kasih Pak. Mas Edi. Ya, seperti Pak Dianto tadi bilang, untuk menambah ruas jalan 5% per tahun tidak mungkin, sementara pertumbuhan kendaraan kita itu di atas 10%, bahkan 20%. Barangkali ke depan kita harus betul-betul serius dengan apa yang disebut dengan tol laut itu lagi, sehingga pemudik bisa dipindahkan dari darat ke laut, bukan cuma ke udara. Itu yang perlu disiapkan oleh pemerintah yang ke depan, saya kira. Ya, dan kemudian mengubah habit Ya, juga orang betul. ya untuk kemudian cara mudiknya. Karena nggak bakal macet kalau di laut, lah pasti. Bang Don. Iya, Nung. Mudik itu sudah menjadi pesta rakyat. Melampaui agama, melampaui suku, melampaui kebudayaan di Nusantara ini. Kalau ini adalah pesta rakyat, maka tugas pemerintah kali ini membuat betul-betul rakyat berpesta, make everybody happy. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi sudah hadir di The Headlines, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.